Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muammar Kadafi. Nama saya Ratu Olivia. Saya Syairah Haliza. Di sini kami akan menjelaskan 6 strategi komunikasi negosiasi. Yang pertama, strategi komunikasi negosiasi kompromi. Nah, strategi komunikasi negosiasi kompromi ini dilakukan ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan dengan cara saling memberi dan menerima. Contoh dari negosiasi kompromi sebagai berikut. Pada pagi hari ini, pihak A selaku penjual mobil akan menjual mobilnya kepada pihak B selaku pembeli mobil, yang dimana nanti akan mencapai kesepakatan dengan menggunakan strategi komunikasi kompromi, yaitu kesepakatan sebesar 9 juta rupiah untuk harga mobilnya. Saya ingin menjual mobil ini dengan harga 10 juta rupiah. Saya pikir harga yang Anda tawarkan terlalu tinggi. Saya hanya ingin membayar dengan harga 8 juta rupiah. Saya mengerti bahwa Anda ingin mendapatkan harga yang lebih rendah, tetapi untuk harga 8 juta tersebut terlalu rendah untuk saya. Bagaimana jika mencapai kesepakatan di tengah-tengah dengan harga 9 juta rupiah? Baiklah, saya setuju dengan harga 9 juta rupiah. Saya pikir harga tersebut harga yang adil untuk kesepakatan kita. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih kembali. Yang kedua, ada strategi penarikan diri. Nah, strategi penarikan diri ini biasanya dilakukan ketika negosiator merasa bahwa perundingan ataupun negosiasinya nggak bakal mencapai kesepakatan yang ada, sehingga negosiator menarik diri dari perundingan ataupun kesepakatan yang ada. Nah, berikut contoh dari dialog strategi penarikan diri. Di siang hari ini di kantor, pihak A dan pihak B akan melakukan negosiasi penarikan diri, terutama pihak A, di mana pihak A akan melakukan penarikan diri atas kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya bersama dengan pihak B. Halo, saya ingin mengajukan permintaan penarikan diri dari kesepakatan ini. Baik, namun kalau boleh saya tahu, apa alasan Anda dibalik keputusan ini? Saya merasa bahwa kesepakatan yang kita jalani ini tidak sesuai dengan kebutuhan dan tujuan saya. Saya memahami kekhawatiran Anda, namun apakah ada cara lain di mana kita dapat memenuhi kebutuhan Anda dalam kesepakatan ini? Saya tidak yakin karena perubahan yang saya harapkan itu cukup besar. Apakah Anda bersedia untuk membicarakan hal ini lebih lanjut sehingga kita dapat mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak? Ya, saya bersedia membicarakannya. Akan tetapi, saya tetap mempertahankan keputusan saya untuk menarik diri dari kesepakatan ini jika tidak ada solusi yang memenuhi kebutuhan saya. Saya memahami situasinya, namun mari kita lihat apakah kita dapat mendapatkan solusi dalam kesepakatan ini. Baik, terima kasih. Ketiga, ada strategi kompetitif. Strategi ini mengutamakan kepentingan pihak sendiri dan menggunakan kekuatan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Strategi ini biasanya digunakan dalam negosiasi yang melibatkan persaingan yang kuat. Berikut contoh dari strategi kompetitif. Hai, mau apa? Lagi sibuk gak? Makasih. Kenapa? Ada film baru nih di bioskop, nontonnya Genrenya apa dulu? horor. Ya, kalau horor gue takut. Oh enggak sih, ayo dong sekali aja. Kalau genre lain boleh lah, tapi kalau horor gue takut. Please lah, sekali aja temenin gue. Gimana ya? Ayolah. Ya udah deh, boleh, gue mau. Strategi kompetitif sama dengan strategi win-loss strategi, di mana strategi ini didasarkan kepada keinginan untuk mengalahkan dan merugikan orang lain, dan dari contoh percakapan di atas adalah percakapan yang menguntungkan pada pihak A dan merugikan pihak B.
Keempat, ada strategi konsesi. Strategi ini memberikan beberapa konsesi kepada lawan bicara untuk menghasilkan kesepakatan yang diinginkan. Strategi ini biasanya digunakan ketika tidak memungkinkan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Berikut adalah contoh dari strategi konsesi. Pihak A adalah manajer pengadaan untuk sebuah perusahaan IT. Dia mencoba membeli komputer dari toko komputer lokal dengan harga diskon. Pihak A perlu komputer baru sebagai persiapan untuk para program yang baru direkrut. Dia sedang berbicara dengan pemilik toko komputer lokal agar dia dapat membeli komputer baru dengan harga diskon. Laptopnya baru sih Bu, tapi tidak sesuai dengan yang saya pesan. Bagaimana jika Ibu memberikan diskon 20%? Saya pikir itu kesepakatan yang baik untuk kita. Kayaknya belum bisa Pak, maaf ya. Saya kan di sini juga bisnis ya. Walaupun laptopnya beda mereknya, tapi kan ini sama-sama barang baru. Gimana kalau misalnya saya kasih diskon 10%? Menarik sih, tapi bagaimana dengan Ibu memberikan diskon 15%? Karena saya hanya mempunyai budget sebesar itu. Kalau tidak bisa, saya bisa mencari ke toko lain yang sesuai dengan budget saya. Baik Pak, ini laptopnya. Terima kasih. Strategi yang kelima ada strategi kolaboratif. Strategi ini mencari kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dan memprioritaskan hubungan yang baik. Strategi ini biasanya digunakan yang mengharuskan kedua belah pihak bekerja sama dalam jangka waktu yang cukup lama. Berikut adalah contoh situasi dari strategi kolaboratif. Hai Chef, saya Ratu. Kita kapan mau kerja kelompok akuntansi? Gimana kalau hari Rabu? Kita kan pulang jam 12, kita bisa kita kelompok tuh selesai kelas. Ini nggak bisa deh, soalnya mau ada rapat organisasi. Gimana kalau hari Jumat? Bisa sih, cuma sore ya? Sore di hari Jumat berarti ya. Oke, sore dari Jumat. Sampai ketemu nanti. Sampai ketemu. Dadah. Yang keenam ada strategi koersif. Strategi ini menggunakan ancaman atau tekanan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Strategi ini biasanya digunakan pada situasi yang mengharuskan tindakan cepat atau kedua belah pihak berada pada posisi yang tidak seimbang. Itu adalah contoh strategi koersif. Maaf Bu, ada apa ya? Jadi begini Ratu, untuk sore ini kemungkinan saya tidak bisa masuk kelas. Jadi bagaimana untuk hari Jumat sebagai penggantinya? Maaf Bu Syera, hari Jumat kan kita tanggal merah Bu. Apakah akan tetap diadakan kelas pengganti? Ya tetap ada melalui Zoom meeting, jadi tolong dipersiapkan ya. Apa tidak ada pilihan lain Bu? Karena kan hari Jumat kita libur. Tidak ada, jadi tolong dipersiapkan saja. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu dia penjelasan dan contoh dari 6 strategi komunikasi negosiasi. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, Komen. And subscribe. Dadah.